Oke, kembali lagi bersama saya Rega. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai Federated Storage Engine. Nah, Federated ini merupakan storage engine yang bisa mengakses data pada remote database. Jadi dengan menggunakan storage engine ini kita tanpa harus melakukan replikasi maupun clustering. Jadi kan kalau di video sebelumnya saya jelaskan itu kita dapat mengakses sebuah database dari server lain, namun kita harus menggunakan replikasi, yaitu replikasi satu arah ataupun dua arah. Seperti itu kan kita dapat mengakses tabelnya. Nah, namun dengan menggunakan federated ini, kita tidak perlu melakukan replikasi tersebut. Jadi kita hanya mencantumkan storage engine-nya saja di server. Misalnya ini di suatu server kita setelah membuat sebuah tabel sedemikian rupa. Nah, untuk kita dari server lain untuk dapat mengakses tabel tersebut, kita membuat sebuah database dengan tabel yang sesuai dengan strukturnya. Jadi ntar di bawahnya itu baru kita cantumkan engine yang kita gunakan seperti itu. Jadi engine yang kita gunakan itu adalah federated ini. Nah, ketika tabel menggunakan federated storage engine ini, maka query pada tabel tersebut otomatis akan mengeksekusi pada remote tabel. Nah, jadi intinya ditekankan dalam penggunaan federated ini, struktur tabel yang akan di mirroring tersebut datanya haruslah sama dengan tabel aslinya, supaya data yang masuk itu tidak terjadi error seperti itu. Nah, langkah konfigurasi dari federated ini yang pertama itu kita dapat install dulu federatednya itu apa namanya sonimnya. Di sini karena saya menggunakan MariaDB, jadi saya di sini federatednya ini yang saya gunakan adalah HA underscore federated X. Jadi kalau yang federated sebelumnya itu tanpa X, kalau yang baru ini menggunakan X. Jadi nanti kalian sesuaikan saja dengan apa yang kalian gunakan seperti itu. Nah, dan sini dah yang apa namanya yang untuk melakukan konfigurasinya untuk di tabelnya tersebut. Jadi ini ada 4 baris yang akan dicantumkan ketika kita akan membuat sebuah tabel untuk apa namanya memirroring data dari database yang lain gitu. Di sini engine sama dengan federated, default charset sama dengan latin 1, kemudian ini connection-nya ini alamat dari apa namanya MySQL-nya nanti yang akan di mirroring datanya. Oke, langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan itu adalah kita masuk ke MySQL client-nya. Di sini saya enter 123 password-nya. Oke, di sini saya sudah masuk ke MariaDB. Saat kita masuk ke MariaDB, kita show engine ya. Engine. Show engine. Di sini dapat kita lihat engines yang ada pada database kita itu di sini cuma ada CSF, MySM, Memory Area, MySM, Sequence, SynoDB, dan Performance Schema. Dan di sini kita tidak dapat melihat bahwa ada federated yang muncul di tabel ini. Nah, oleh karena itu langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah menginstal federatednya. Yang dari query yang sudah saya cantumkan di PPT ini kita copy saja. Kemudian kita paste. Nah, sini sudah query-nya oke. Coba kita show engine. Apakah sudah masuk? Engine. Yes. Di sini federatednya sudah sukses ya. Sudah terinstall. Di sini yes allow one to accessible on other MariaDB. Oke, selanjutnya kita coba masuk ke SQL York. Nah, di sini kita sudah masuk ke SQL York. Nah, kita di sini coba show engine-nya juga. Nah, di sini federatednya sudah muncul ya di SQL York. Nah, sekarang coba kita buat sebuah database. Create database db warung makan. Seperti itu. Oke, query sudah sukses. Sini kita refresh. Untuk nah, DB warung makannya sudah berhasil terbuat. Nah, coba di sini kita buat tabel. Create tabel DB coba kita buat tabel TB
pegawai, dimana di sini saya masukkan yang pertama itu ID pegawai berupa integer 11, kemudian auto increment, kita jadikan auto increment dan primary key. Oke, kemudian nama pegawai kita buat dia varchar itu dengan size-nya 50 aja. Kemudian kita buat dia alamat varchar, size-nya 50 juga. Oke, ini coba kita execute. Query sukses, coba kita lihat. Belum ada data ya. Oh ya, sekarang kita coba insert tabel DB pegawai, ID pegawai, kemudian nama pegawai dan alamat. Ini values-nya yang pertama 1, nama pegawainya Indah, kemudian alamatnya Denpasar, kemudian koma. Di sini saya buat 2, namanya Sekar, kemudian alamatnya misalnya Tabanan. Oke, coba kita execute. Sini ada error. Insert. Oh, sini coba kita insert. Di sini harusnya into ya. Insert into TB pegawai. Oh ya, errornya ada di sini ya. Ini harusnya kita nggak pakai. Kemudian di sini kita, nah, oke. Coba kita insert. Oke, sudah sukses. Coba kita lihat di sini, kita refresh dulu. Tabel pegawainya sudah muncul. Nah, di sini. Nah, selanjutnya coba kita buat di sini yang sama ya. Coba sini kita buat create database-nya di bagian TBD. Sini kita buat dia DB warung makan 2 misalnya. Nah, coba kita refresh DB warung makan 2. Kemudian di sini create tabel. Jadi untuk tabelnya itu strukturnya harus sama ya. Nah, untuk bedanya di sini kita cantumkan yang ini. Yang ada pada ini query-nya. 4 baris yang harus kita 3 baris yang harus kita tambahkan. Kita copy. Nah, di sini untuk engine federated default charset Latin 1. Kemudian di connection-nya ini yang harus kita rubah yaitu di sini dia root ininya alamatnya 127.0.02. 127.0.02, portnya tuh 3306 defaultnya. Kemudian ini nama database-nya DB warung makan. Kemudian di sini nama tabelnya DB pegawai. Coba kita execute. Oh, di sini ada error. Dia bilang, oh, di sini coba rootnya itu berada di, oh ya, di sini kita lupa memasukkan passwordnya si 123. Coba kita ulang. Nah, sudah sukses. Coba kita lihat di sini refresh DB pegawainya. Nah,
TB pegawai dari data yang tadi itu sudah masuk ke sini datanya. Coba kita inputkan, ini kan dari database warung makan 2 ya. Coba kita inputkan data di sini. Namanya Rega misalnya. Alamatnya Singaraja. Coba kita lihat di sini. Nah, sudah masuk. Kemudian coba kita inputkan dari sini. 5 RRR testing. Coba kita save. Terus kita masuk ke sini. Kita refresh. Nah, sudah masuk. Oke. Oke, mungkin sekian pembahasan saya mengenai Federated Engine kali ini. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.